Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Saya Sulasri dari SDN Jati Cempaka 4, CGP Angkatan 10 Kota Bekasi. Video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, sangat penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud apabila menerapkan konsep-konsep inti antara lain disiplin positif, memahami perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, membuat keyakinan bersama di sekolah atau di kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin internal yang dikendalikan oleh kesadaran tentang adanya konsekuensi logis dari tiap tindakan. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 perilaku manusia antara lain. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, menjadi mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga perilaku motivasi manusia ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid. Jika murid terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapat penghargaan eksternal, maka guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar murid menjadi pribadi yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penting untuk menghargai penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada murid. Posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang bisa digunakan oleh seorang guru, yaitu 1. Sebagai penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan murid, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam dirinya. Keempat, pembentukan keyakinan di sekolah atau di kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya. Suatu tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat atau diskusi pada akhirnya disepakati bersama.
Pembentukan keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas, kalimat yang digunakan pertama bersifat abstrak, dua berupa pernyataan universal, tiga dibuat dalam pernyataan positif, empat sedikit saja agar mudah diingat, lima sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan, enam semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kelima, penerapan segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan sebuah masalah sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut melalui 3 tahap, yakni pertama, menstabilkan identitas, 2, validasi tindakan yang salah, 3, menanyakan keyakinan. Tujuan penerapan segitiga restitusi yaitu untuk menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, guru akan mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada murid, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi seorang guru untuk memiliki 5 nilai guru penggerak, yakni salah satunya kolaborasi. Kolaborasi antar semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Sebagai seorang guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan yaitu terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan dibutuhkannya upaya kolaboratif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya sangat menyadari bahwa konsep-konsep tersebut harus benar-benar kita pahami dan diwujudkan dalam tindakan serta diimbaskan kepada rekan guru di sekolah. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait dengan penghargaan. Yang saya pahami bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat bersifat menghukum. Hal ini merupakan perubahan yang di luar dugaan bagi saya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah menyadari hal tersebut, saya mulai memahami bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai pemantau. Sebagai seorang guru, seharusnya saya berperan sebagai seorang manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami yaitu saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan sebuah masalah. Sebagai contoh, saya menghadapi siswa yang banyak ngobrol saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya semakin termotivasi untuk terus belajar dalam memperbaiki diri saya sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yakni mulai munculnya motivasi internal pada diri siswa untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakininya.
Namun, hal yang perlu diperbaiki yaitu posisi guru yang seharusnya berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang ingin Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan yaitu sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, dan ketiga sebagai pemantau. Hal tersebut membuat saya merasa bersalah karena telah memberikan hukuman atau konsekuensi saat siswa berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai berusaha untuk menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun sebelumnya saya hanya menggunakan satu tahapan dalam menggunakan segitiga restitusi, yaitu tahap menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan sebagai berikut. Nah, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting lainnya yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melaksanakan kolaborasi antara guru dan orang tua. Budaya positif ini tidak hanya harus dilakukan di dalam kelas ataupun di sekolah saja, akan tetapi di rumah juga. Hal tersebut bertujuan agar menjadi suatu karakter siswa saat berada di lingkungan sekolah ataupun dimanapun mereka berada. Terima kasih telah menonton video ini. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.